Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bang, saya menggunakan kamera HP karena kamera laptop saya belum bisa. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Joomla Modul 3. Pada sel pertama ini terdapat 3 library. Yang pertama itu Matplotlib. Matplotlib Pyplot ASPLT ini digunakan untuk membuat plot grafis termasuk menampilkan gambar. Yang kedua yaitu NumPy SNP yang digunakan untuk operasi array dan perhitungan dan manipulasi data numerik yang sering diperlukan dalam pengolahan gambar. Yang ketiga yaitu CP2ACP yang biasanya digunakan untuk pemrosesan gambar lebih lanjut, seperti mengubah gambar menjadi grayscale. Di sini terdapat menyimpan gambar yang akan diolah, terdapat gambar jani yang berupa GPG yang diubah menjadi grayscale. Lalu terdapat fungsi normalisasi. Jadi fungsi normalisasi ini berfungsi untuk mengubah rentang nilai piksel gambar dari 0 sampai 255. Di sini terdapat min value yaitu nilai minimumnya diambil. Lalu seperti jika kita mempunyai rentang nilai 100 sampai 255, maka nilai 100-nya akan diambil menjadi nilai minimum. Selanjutnya itu max value, kebalikannya mengambil nilai maksimum. Lalu rentang ini selisih dari max value dan min value. Dapat perhitungan kanvas IMG min value ini memulai rentang dari nilai 0, lalu dibagi rentang agar terdapat rentang 0 sampai 1, lalu dikali 255 agar menskalakan 0 dari sampai 255, lalu mengembalikan kanvasnya. Selanjutnya terdapat fungsi filtering. Fungsi filtering ini untuk memfiltering gambar 1D yaitu penyaringan satu arah. Lalu di sini terdapat baris kolom IMG shape untuk mengambil citra baris dan kolom. Terdapat padding line filter ini untuk menambahkan padding untuk filtering, untuk memfilter ukuran citra tanpa mengubah ukuran hasilnya. Lalu di sini terdapat statement baris. Di sini terdapat input IMG NVPath ini untuk menambahkan padding di sisi kanan baris agar tidak keluar pada gambar. Lalu di sini terdapat filter hasil NP0 ini untuk membuat array kosong yang untuk menyimpan hasil filtering. Di sini terdapat perulangan. Di sini terdapat perhitungan konvolusi yang dimana dilakukan dari kiri ke kanan secara horizontal. Lalu di sini terdapat statement juga yang terdapat baris kolom yang dimana ini menambahkan padding dari sisi bawah kolom yang dilakukan secara vertikal. Sini terdapat filter hasil untuk menyimpan filtering secara vertikal. Lalu terdapat perulangan konvolusi yang dimana dilakukan konvolusi dari atas ke bawah secara vertikal, lalu mereturn hasilnya. Selanjutnya ini dekomposisi ini untuk memecah citra secara dua tahap, yaitu secara filtering dan downsample. Downsample ini untuk mengurangi reduksi citra. Lalu di sini terdapat baris kolom IMG shape untuk mengambil sama seperti dalam fungsi filtering untuk mengambil citra baris kolom. Lalu di sini terdapat filter baris ini untuk menyimpan filter 1 yang dimana filter 1 ini untuk arah secara horizontal. Lalu downsample kolom ini untuk menyimpan separuh kolom. Lalu terdapat perulangan yang dimana ini melakukan downsampling yang dimana diambil secara 2 kali per kolom. Lalu di sini terdapat filter kolom juga untuk menyimpan downsample secara vertikal. Lalu di sini terdapat perulangan
yang dimana dilakukan downsample baris secara vertikal. Lalu di hasilnya itu dinormalisasikan dari rentang 0 sampai 255 agar dapat disimpan dan dilihat gambarnya, lalu mengembalikan hasil. Lalu di sini terdapat pemanggilan fungsi dekomposisi, yang dimana ini low filter. Di sini menggunakan filter HAS yang ada di soal. Low filter ini untuk melakukan smoothing pada gambar, dan high ini untuk melakukan sharpening pada atau penajaman pada gambar. Lalu dipanggil fungsinya Linjani low light, low, Linjani low height, Linjani high low, dan Linjani high height. Di sini terdapat lalu dipanggil secara menggunakan VLT figure untuk men-set ukuran dari gambarnya. Lalu terdapat gambarnya di sini. Jadi terdapat low ini untuk menyimpan citra informasi citra yang terbaru tanpa belum diubah. Lalu di sini terdapat low height, dilakukan detail horizontal secara detail. Lalu di sini high low dilakukan vertikal secara detail dari atas ke bawah. Lalu ini high to high dilakukan pendetailan secara diagonal. Baik, di sini terdapat fungsi dekomposisi dinamis, yang dimana fungsi ini adalah versi rekursif dari proses dekomposisi wavelet, yang dimana dilakukan hingga beberapa level. Di sini terdapat 4 parameter. Yang pertama yaitu IMG. IMG ini adalah citra yang sudah digrafiskan sebelumnya, dan terdapat low pass filter, high pass filter, dan level dekomposisi. Semakin tinggi maka semakin mendalam proses pemecahannya. Di sini terdapat 4 subband, LL, LH, LHL, HH, yang sebelumnya sudah ada dibuat. Di sini terdapat kanvas terdapat kanvas kosong 2 kali lipat dari LL. Lalu jika level lebih dari 1 maka subband akan didekomposisi lagi. Ini terjadi seperti pohon wavelet, yang dimana LL akan dibagi terus menerus. Kalau di sini kanvas 4 subband yang sudah diatur dari LL ke HH. Selanjutnya yaitu menampilkan citra dinamis. Di sini terdapat hasilnya. Terdapat 5 level, yang dimana ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya itu fungsi kejumlahan, yang dimana terdapat 2 parameter, yaitu UMG1 dan IMG2. Lalu terdapat kanvas kosong untuk menyimpan hasil penjumlahan dari 2 parameter tersebut. Lalu di sini terdapat fungsi rekonstruksi, terdapat parameter dari subband sebelumnya, dan terdapat low pass filter dan high pass filter. Di perulangan ini untuk menyisipkan nilai asli ke baris genap dan sisanya diisi oleh 0. Lalu dilakukan filtering untuk menginterpolasi atau menyaring hasil upsampling sebelumnya. Setelah itu melakukan penjumlahan dari antara filter dengan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Setelah itu dilakukan penggandaan ukuran kolom di perulangan ini. Setelah itu dilakukan filtering untuk menghaluskan hasil upsampling sebelumnya. Setelah itu dijumlahkan hasil dari frekuensi filter baris 1 dan filter baris 2. Setelah itu dinormalisasikan. Selanjutnya fungsi ekualisasi. Di sini terdapat baris kolom untuk mengambil citra, dan terdapat kanvas kosong untuk menyimpan image. Setelah itu perulangan ini untuk menyimpan nilai pixel dari intensitas I. Setelah itu menghitung probabilitas pemunculan pixel berdasarkan I, dan habis itu
kode ini untuk menghitung distribusi kumulatif untuk pemetaan nilai pixel baru, nilai intensitas baru. Setelah itu S-count ini untuk mengkonversi nilai CDF ke nilai pixel hasil ekualisasi. Setelah itu for in range ini untuk mengubah nilai lama ke nilai yang baru. Selanjutnya yaitu ini membaca file gambar yang ada dari assets yang ada di soal. Setelah itu memanggil fungsi rekonstruksi yang sudah dibuat sebelumnya, itu rekonstruksi dan ekualisasi. Setelah itu menampilkan citra rekonstruksi yang sudah dibuat. Di sini terdapat dua gambar, yaitu image yang sudah direkonstruksi oleh soal-soal subband sebelumnya dan image aslinya. Lalu di sini terdapat fungsi energi, yang dimana terdapat potongan rumus yang ada di soal yang dihitung untuk mencerminkan seberapa banyak informasi atau detail yang ada pada komponen frekuensi tinggi citra. Setelah itu dipanggil, yaitu terdapat dua gambar, yaitu energi Rinjani yang sebelum awal dan energi langit. Setelah itu dihitunglah frekuensi yang ada. Di sini terdapat frekuensi Rinjani lebih tinggi karena Rinjani mengandung lebih banyak detail, tekstur, dan tepi. Akibatnya, subband frekuensi tinggi pada citra Rinjani menghasilkan nilai koefisien yang lebih besar dibandingkan dengan nilai frekuensi langit. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.